Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemimpin atau khalifah pertama dari kalangan sahabat. Ya, jadi Abu Bakar ini merupakan pemimpin pertama dari kalangan sahabat. Jadi beliau memimpin paling sebentar, paling sedikit di antara Khulafaur Rasyidin yang lain. Beliau menjabat sebagai khalifah dalam waktu 2 tahun 3 bulan saja. Tetapi jasa atau prestasinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena masa-masa di awal ini itu masa-masa terberat. Kenapa? Karena pada sepeninggal Rasulullah, setelah Nabi Muhammad wafat, itu banyak umat Islam yang murtad atau keluar dari Islam. Ada juga yang mengaku sebagai nabi. Ada juga yang dia masih beriman nih, masih sholat, tetapi tidak mau membayar zakat karena mereka beranggapan bahwa kewajiban mereka itu mereka tidak mau membayar zakat lagi karena Nabi Muhammad sudah nggak ada gitu. Jadi keimanan dan ketakwaan mereka itu udah luntur gitu sepeninggal Rasulullah. Makanya di sini langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar adalah memerangi. Ya, yang pertama adalah memerangi kaum pembangkang atau di sini disebut peristiwa Riddah. Riddah itu merupakan perang melawan kemurtadan atau kaum pembangkang, termasuk di dalamnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian nabi palsu. Nah, ini jadi masa Abu Bakar, kan Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad wafat, banyak umat Islam yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya ada Aswad Al-Ansi, kemudian Musailamah Al-Kadzab, kemudian Tulaihah bin Khuwailid, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling terkenal nanti yang paling sering kalian dengar pasti nabi palsunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Karena itu seorang yang paling banyak pengikutnya dulu Musailamah itu, makanya paling terkenal di dalam sejarah. Cuma nanti mereka semua itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pas saat memimpin perang Riddah ini dipimpin oleh seorang panglima jenderal bernama Khalid bin Walid. Ya, ini Khalid bin Walid yang memimpin. Masa pemerintahan Abu Bakar hampir sama dengan masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti halnya Rasulullah, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Jadi tetap ya, meskipun hak prerogatif semua keputusan itu ada di tangan khalifah, tetapi beliau setiap mengambil keputusan apapun itu selalu melibatkan para sahabat-sahabatnya. Jadi tidak ditanggung sendirian gitu. Jadi sangat menerima kritik dan saran dari para sahabat. Kemudian yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran. Nah, kodifikasi itu apa? Kodifikasi adalah pengumpulan. Ingat ya, pengumpulan Al-Quran. Ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beda nanti dengan masa Utsman. Jadi Ibu jelaskan di sini kodifikasi Al-Quran itu adalah pengumpulan Al-Quran di mana pas masa Rasulullah kan ketika
wahyu turun, Rasulullah selalu membacakan ayat tersebut atau wahyu tersebut, dan kemudian ditulis oleh para sahabat. Nah, mereka menulisnya itu tidak di sebuah kertas, tetapi di macam-macam tempat lah gitu. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di mana batu, ada yang di kulit binatang, pokoknya, dan yang macam-macam lah gitu. Nah, jadi di sini atas usul sahabat Umar bin Khattab, Umar mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an dijadikan satu dan disusun gitu. Disusun dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Gitu. Jadi tujuan dari pengumpulan Al-Qur'an ini sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan para tahfizul Quran atau para penghafal Al-Qur'an. Karena kalau misalnya kita mengandalkan para tahfizul Quran, ketika mereka wafat, terus gimana lagi Al-Qur'annya? Nah, bagaimana cara kita meneruskan ke generasi selanjutnya? Makanya dibutuhkan sebuah catatan atau buku gitu. Jadi tidak berupa hafalan saja gitu. Jadi karena dikhawatirkan seperti itu kan, jadi untuk meneruskan ke generasi selanjutnya, ini loh Al-Qur'an yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, makanya di sini pada masa Khalifah Abu Bakar dikumpulkan tuh Al-Qur'an dan disusun. Tetapi di sini belum dalam bentuk mushaf ya. Nanti pas ketika Khalifah Utsman tuh, Khalifah ketiga, baru dibikin mushaf seperti Al-Qur'an yang kalian pegang atau yang kalian punya di rumah masing-masing, itu nanti pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar masih kodifikasi ya. Nah, kegiatan ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Jadi sahabat Zaid bin Sabit ini menjadi pemimpin proses pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah, mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usamah. Selain itu, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang dijuluki Amin Hazihi al-Ummah, dikirimkan ke Hims dan Humah. Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Syurahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania. Amr bin Ash dikirim ke Palestina. Ikrimah bin Abu Jahal pasukannya ditugaskan untuk selalu siap siaga menyokong ke 4 divisi di atas bila membutuhkan bantuan. Nah, jadi selain setelah kondisi dalam negeri, pokoknya setelah kondisi di dalam cukup aman gitu ya, akhirnya melakukan ekspedisi ke luar wilayah gitu. Jadi untuk perluasan wilayah Islam supaya nanti Islam dikenal di seluruh penjuru dunia gitu. Jadi ini merupakan jasa-jasa atau prestasi-prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Ibu harap kalian bisa mengambil ibrah atau pelajaran atau hikmah dari setiap cerita para khalifah. Tuh, banyak loh peristiwa-peristiwa penting yang dapat kita ambil, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita contoh gitu, yang dapat kita jadikan panutan gitu. Salah satunya ya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau selalu berkata jujur gitu. Beliau selalu menjadi pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat gitu, dan tidak menjadi pemimpin yang egois gitu. Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.